Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema mengasihi dengan kasih Kristus. Landasan firman Tuhan untuk tema mengasihi dengan kasih Kristus diambil dari surat Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini menjadi dasar penting dalam memahami esensi dari kasih yang sejati, yaitu kasih yang berasal dari Allah dan mewujudkan dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan membahas 3 aspek utama dalam mengasihi dengan kasih Kristus, yaitu yang pertama, kasih yang berasal dari Allah. Saudara-saudara kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 7 menekankan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kasih sejati bukanlah kasih yang bersumber dari upaya manusia, melainkan merupakan anugerah yang datang dari Allah sendiri. Dalam pemahaman ini, kasih menjadi lebih dari sekedar emosi atau afeksi. Kasih adalah sifat mendasar Allah yang menggerakkan setiap tindakannya terhadap ciptaannya. Poin-poin penting dari bagian ini adalah kasih yang datang dari Allah adalah kasih yang tidak bersyarat dan tidak terbatas. Kasih ini tidak tergantung pada keadaan atau respon manusia, melainkan merupakan sifat Allah yang kekal. Setiap kali kita mengasihi orang lain dengan kasih ini, kita menyalurkan kasih Allah yang sejati kepada dunia. Kasih ini juga mengharuskan kita mengenal Allah secara pribadi, karena hanya dengan mengenalnya kita dapat memahami dan mengalami kasih yang sejati. Allah adalah sumber kasih yang murni, dan kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya di dunia. Mengenal Allah berarti mengasihi sesama, karena kasih itu sendiri adalah tanda dari kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Aspek yang kedua adalah kasih yang menyembuhkan dan mengampuni. Saudara-saudara terkasih, kasih yang berasal dari Allah memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka batin dan mengampuni kesalahan. Dalam kehidupan Yesus, kita melihat teladan kasih yang menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, memulihkan mereka yang terasing. Kasih yang menyembuhkan ini menunjukkan bagaimana Allah menginginkan kesejahteraan kita, tidak hanya secara fisik, tetapi juga rohani dan emosional. Kasih Allah adalah kasih yang menerima manusia dalam segala keberadaannya, termasuk segala kelemahan dan dosanya. Dalam kasih yang sempurna ini, Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga mengangkat manusia dari kehancuran menjadi anak-anak yang dikasihinya. Yang menjadi poin penting dari bagian ini adalah kasih Allah adalah kasih yang mengampuni dan menyembuhkan hati yang terluka. Dalam mengasihi seperti Kristus, kita diundang untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita, karena pengampunan adalah bentuk kasih yang tertinggi. Kasih yang menyembuhkan ini juga memberi kita kekuatan untuk menerima diri kita apa adanya,
mengetahui bahwa kita telah diterima dan diampuni oleh Allah. Kasih yang menyembuhkan bukan hanya menyentuh kehidupan orang lain, tetapi juga menyembuhkan luka-luka dalam hati kita. Allah memanggil kita untuk mengasihi dengan kasih yang menyembuhkan dan mengampuni, yang berarti mengulurkan tangan kepada mereka yang terluka dan bersalah. Dalam hal ini, kita menjadi saksi dari kasih Allah yang memulihkan. Aspek yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah kasih yang mengorbankan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan teladan tertinggi dari kasih yang mengorbankan diri. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus menunjukkan kasih yang siap berkorban demi keselamatan orang lain. Kasih yang mengorbankan diri adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela memberikan yang terbaik demi kebaikan sesama. Kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mengorbankan diri, kasih yang rela menderita demi kebebasan manusia dari dosa. Disinilah kita melihat kasih yang sejati, kasih yang tidak hanya memberi, tetapi juga mengorbankan segalanya demi yang dikasihi. Poin penting dari bagian ini adalah kasih yang mengorbankan diri adalah kasih tanpa pamrih, seperti yang diperlihatkan Yesus dalam penderitaannya. Kasih ini mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan mementingkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan diri kita. Mengasihi dengan kasih yang mengorbankan diri berarti meneladani Kristus dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Kasih ini menjadi bukti nyata dari iman kita dan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kasih yang mengorbankan diri adalah bentuk kasih yang paling radikal, yang menuntut pengorbanan demi kepentingan orang lain. Kasih ini tidak hanya memberi, tetapi juga siap kehilangan demi yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kasih adalah bukti dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah, kasih yang menyembuhkan dan mengampuni, serta kasih yang mengorbankan diri, kita menjadi saksi hidup dari kasih Kristus di dunia ini. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk mengasihi dengan kasih yang sejati, kasih yang tidak egois, kasih yang memulihkan, dan kasih yang mengorbankan diri. Kiranya kasih Kristus senantiasa memimpin kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, serta menjadi saluran kasih Allah bagi semua orang. Oleh sebab itu, mari kita hayati pengorbanan Tuhan yang rela berkorban mati di atas kayu salib untuk kebebasan kita. Mari kita teladani kasih Kristus dengan menjadi saluran kasih bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita. Tebarkanlah kasih, jadilah saksi yang hidup akan kebaikan Tuhan, maka engkau akan melihat banyak orang akan datang memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.